Makanya pada saat ada orang pingin punya bisnis kuliner, terus alasannya dia tidak masak, sebenarnya itu alasan yang tidak relevan. Dalam artian, kalau kendalanya nggak bisa masak, ya harusnya bisa ada di solusi yang lain. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Ferdiansyah. Alhamdulillah saat ini saya mengelola dan menjalankan usaha bubur ayam Syarifah, yang mana sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Dimulai dulu tahun 2004. Nah, saat ini saya sedang berada di outlet yang Lempuyangan, yaitu di Jalan Hayam Wuruk nomor 68. Salah satu outlet kami yang juga sekaligus tempat produksi dan kantornya. Dulu kami memulai usaha ini di tahun 2004, yang mana saat itu sebenarnya saya seharusnya juga masih di bangku kuliah. Namun alhamdulillah ternyata saya juga nggak lulus kuliah. Jadi ada kegiatan ini dan melanjutkan kegiatan ini, yang mana menjadi jalan nafkah saya hingga saat ini. Kalau untuk sebelumnya sebenarnya kalau jualan-jualan kecil-kecil itu ya pernah saya lakukan, tapi tidak dalam kontinuitas yang tinggi. Kemudian kerja juga mungkin pernah kerja-kerja, tapi yang pendek-pendek, bukan sesuatu yang rutin secara panjang. Jadi kalau dibilang pekerjaan yang resmi sepertinya belum pernah, dan alhamdulillah dari 2004 itu sampai sekarang saya salah satu jalan nafkah saya ya melalui bubur ayam Syarifah ini. Jadi Syarifah ini sebenarnya nama dari ibu kami, yaitu Ibu Syarifah. Dan dulu kakak itu punya ide, karena kakak itu dulu tinggal di Semarang, terus di perumahannya itu ada tukang bubur yang keliling, yang dia nilai rasanya enak, dan kalau diperhitungkan untuk membuka sebuah usaha tidak butuh modal yang besar. Dan dicoba untuk direalisasikan, terus menghubungi saya yang di Jogja, karena memang waktu itu beliau lebih banyak bekerja di kantor, yang alhamdulillah sekarang bisa berjalan lebih lanjut. Dulu modal awalnya kurang lebih sekitar 7,5 juta, dan itu dari yang tadi saya ceritakan, kakak saya yang memodali. Karena modalnya tidak besar, jadi bisa diusahakan. Dan sebenarnya ini tadinya juga tidak dalam rangka mau dijadikan usaha yang long term gitu, ya hanya mencoba untuk bisnis gitu. Nah, ternyata bisa berjalan dan alhamdulillah bisa dikembangkan. Kalau untuk bubur kami sendiri, secara konsumennya itu sebenarnya umum, baik dari pelajar maupun mahasiswa, kemudian keluarga ataupun orang kantoran. Cuman memang karena Jogja ini kota pelajar ya, jadi pada saat pelajar libur biasanya memang cukup berdampak. Jadi kalau ditanyakan seperti itu, sebenarnya kami sebagai pengelola itu nggak bisa masaknya. Makanya pada saat ada orang pingin punya bisnis kuliner, terus alasannya dia tidak masak, sebenarnya itu alasan yang tidak relevan. Dalam artian, kalau kendalanya nggak bisa masak, ya harusnya bisa ada di solusi yang lain. Nah, itulah kami mengambil kepala produksi kami yang bagian memasak. Enggak, jadi kami memang ambil tukang bubur, yang mana dia menjadi kepala produksi dan sekarang berlanjut, yang mana dia hanya akan fokus untuk produksi saja.
Jadi kami ada tim manajemen sendiri, tim outlet sendiri, tim pengantaran sendiri, juga tim produksi sendiri. Ya pertama sih kalau makanan ya biasanya konsistensi produk. Terus kedua adalah kesulitan tim sebenarnya. Tapi semua juga berujung pada pengelolanya sendiri, bagaimana menjalankan usaha tersebut. Dan kembali lagi itu permasalahan ilmu yang dimiliki atau tidak. Jadi hal-hal yang menjadi kendala biasanya harus disolusikan, intinya itu, tinggal mau disolusikan atau tidak. Sebenarnya itu. Saat ini kami running 7 cabang dan itu semua sentralisasi produksi. Jadi tipikal yang kami lakukan adalah tempat produksinya satu dan diantar setiap hari di pagi hari dengan tim pengantaran sendiri. Yang mana untuk tempat jualannya itu juga ada yang di tempat produksi, tapi yang lainnya tidak, namun nggak perlu tempat produksi. Nah kami sendiri jualan itu dari jam 6 sampai jam 11 siang saja, dari jam 6 pagi sampai 11 siang saja. Yang mana tipikal kami tidak mengeluarkan modal yang besar, maka kebanyakan kami nimbrung tempat. Jadi mereka yang jualannya malam, pagi enggak, itulah yang kami sewa. Jadi biaya sewanya biasanya bisa bulanan dengan nilai yang disesuaikan. Ya sebenarnya style yang saya jalanin bubur ini memang banyak yang jualan lainnya. Jadi kami juga nggak perlu menjadikan kendala kompetitor itu sebagai kendala, enggak. Yang jadi parameter sebenarnya bagaimana kita terus bisa meningkatkan usaha ini sendiri tanpa melihat ada kompetitor atau tidak gitu loh. Nah, walaupun dari segi produk bisa jadi sama, yang mana kalau dia sudah jadi pelanggan Syarifah itu udah bisa membedakan dengan bubur yang lain. Yang kedua adalah bagaimana internal sebenarnya. Itu yang membedakan tim-tim di dalamnya, kompetensi di dalamnya. Yang mana alhamdulillah kami sudah mempunyai tim-tim yang spesifik sendiri. Mungkin tidak seperti bubur-bubur lainnya yang mereka masih dihandle sendiri semua. Ya sebenarnya setelah berjalan sekian lama, kendala-kendala itu sebenarnya lebih berhubungan pada ilmu ya. Jadi pada saat kita punya ilmunya, kalau ada kendala bisa mencari solusinya, sebenarnya tidak jadi masalah lebih lanjut gitu. Jadi sebenarnya kalau secara fix ya, kalau intinya memang bisnis itu harus jualan, tapi memang dalam mengelola itu enggak semuanya tentang jualan. Jadi tentang banyak hal, ya intinya adalah mengelola. Dan sebenarnya kalau mau diseriusin, kegiatan yang dilakukan itu cukup banyak. Ya kalau dari sisi usaha itu ya nggak bisa dibilang bahwasanya selalu meningkat, ya ada waktunya turun dan lain-lain. Jadi kalau di rata-rata ya kami mungkin sudah lupa, kalau rata-rata bulanan kami tahu. Cuman kalau yang dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya itu tidak relevan ya, dalam artian udah berbeda waktu. Terus kalau dulu itu awal banget ya ikut masak, ya ikut jualan pegawainya. Seperti itu, jadi cukup kredit. Nah kalau sekarang udah spesifik sendiri-sendiri. Ya, jadi pertama yang perlu dipahami konteks dari bisnis sendiri. Yang namanya bisnis kecil sama bisnis besar itu pasti punya risiko sendiri-sendiri. Nah pertanyaannya, apakah sudah siap belum dengan risiko itu? Nalarnya kan gini, kalau bisnis kecil sama bisnis besar pasti masalahnya besar yang bisnis besar. Nah pertanyaan berikutnya, Anda sudah siap belum dengan masalah yang lebih besar? Karena kalau belum, ya itu menjadi pilihan yang tidak ideal. Tapi kalau Anda memilih itu, Anda harus siap dengan permasalahan yang lebih besar. Jadi menjadi tidak sinkron pada saat Anda memilih ingin untuk mempunyai bisnis yang besar,
tapi Anda sendiri tidak mau menambah ilmu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih besar gitu. Nah, makanya silahkan disesuaikan sendiri dengan kondisinya, dan silahkan terus dikembangkan bisnis tersebut, tapi pengembangannya pun harus sesuai dengan syariat, muamalahnya juga harus benar. Jadi lebih ditekankan pada akad-akad yang benar. Jangan hanya ngikutin, oh yang lagi ngetren gini, yuk kita pakai cara ini, tapi ternyata itu tidak sesuai syariat. Karena nanti pasti ada kendala berikutnya yang akan timbul.